Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Sebuah krain konstruksi rel kereta cepat di Thailand roboh menimpa rangkaian kereta berpenumpang yang sedang melintas. Ya, 31 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Konstruksi pembangunan rel kereta cepat di wilayah Sikiu, Nakhon Ratchasima, Thailand, roboh menimpa rangkaian kereta berpenumpang yang sedang melintas pada Rabu pagi. Tabrakan antara kren raksasa dengan rangkaian kereta dari Bangkok ke Ubon Ratchathani ini memicu suara benturan keras dan menyebabkan rangkaian kereta anjlok serta terbakar. Sedikitnya 31 orang tewas dan puluhan lainnya terluka parah. Sementara sejumlah orang masih dinyatakan hilang. Pasca insiden, tim penyelamat bergegas ke lokasi untuk mengevakuasi korban yang terjebak di dalam gerbong dengan alat berat. Penyebab robohnya kren masih dalam penyelidikan. Sementara itu di Rumania, 5 warga Ukraina diselamatkan di pegunungan Karpatian di Rumania. Ya, penyelamatan berlangsung dramatis di tengah hujan salju yang lebat. Tim penyelamat menyelamatkan 5 warga Ukraina dengan helikopter di pegunungan Karpatian di Rumania. 5 warga Ukraina ini dilaporkan telah menyeberangi perbatasan secara ilegal. Sejak dimulainya konflik Ukraina-Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberlakukan darurat militer dan melarang pria usia wajib militer untuk meninggalkan negara. Dengan medan hujan salju lebat, kabut dan suhu hingga minus 20 derajat Celcius, tim penyelamat gunung mengatakan mereka bertindak cepat. Satu orang dievakuasi melalui udara, sementara 4 lainnya dijemput oleh tim darat dan berjalan kaki selama 5 jam menembus salju tebal menuju tempat aman. Insiden ini menunjukkan bahayanya penyeberangan musim dingin di Karpatian secara ilegal. Sejumlah mobil terkubur dalam tumpukan salju di wilayah Semenanjung Kamchatka, Rusia. Ya, peristiwa ini terjadi akibat siklon dahsyat yang membawa angin kencang dan salju ke wilayah tersebut. Cuaca buruk membuat badai salju menerjang wilayah Semenanjung Kamchatka, Rusia. Peristiwa ini membuat sejumlah jalan lokal tertutup salju hingga tidak dapat dilintasi kendaraan. Otoritas setempat mengatakan telah memobilisasi bantuan darurat untuk membuka akses jalan bagi kendaraan umum. Menurut Pusat Hidrometeorologi Kamchatka, sekitar 36 mm curah hujan, hampir 30% dari rata-rata bulanan, telah turun di seluruh wilayah Kamchatka. Selama 36 jam terakhir, para ahli meteorologi juga melaporkan bahwa siklon saat ini secara bertahap melemah, namun tetap menghimbau warga untuk tetap waspada akan siklon badai salju susulan. Bisa truk-truk kentang dibuang di depan Majelis Nasional di Prancis. Aksi ini merupakan bentuk protes para petani terkait kesepakatan perdagangan antara Uni Eropa dan Blok Amerika. Para petani di Perancis membuang bertruk-truk kentang di depan Majelis Nasional di Paris di tengah protes yang sedang berlangsung terkait perjanjian perdagangan Uni Eropa dengan Amerika Selatan. Truk-truk bermuatan kentang memenuhi jalan menuju Palais Bourbon. Para petani juga menancapkan bendera Serikat Pekerja dan poster protes bertuliskan "Kentang di mana-mana, penghasilan nol". Sebelumnya, aksi protes yang diselenggarakan oleh Federasi Nasional Serikat Petani menggelar demonstrasi dengan melibatkan 350 traktor, menentang larangan yang diberikan oleh pihak berwenang. Protes ini terjadi setelah negara-negara anggota Uni Eropa secara sementara menyetujui penandatanganan kesepakatan perdagangan dengan Blok Amerika Selatan. Kesepakatan ini disebut untuk mengamankan ambang batas 15 negara yang mewakili 65% dari Uni Eropa. Prancis, Polandia, Austria, Hungaria, dan Irlandia menolak proposal tersebut, sementara Belgia abstain. Mereka menuntut tindakan konkret untuk melindungi ketahanan pangan Prancis dengan alasan bahwa perjanjian tersebut akan membuat mereka rentan terhadap persaingan tidak adil dari impor yang lebih murah.
Kesepakatan dinegosiasikan selama 25 tahun ini akan menghapus bagian besar tarif secara bertahap selama 15 tahun, menciptakan kawasan perdagangan bebas yang mencakup sekitar 780 juta orang. Pemirsa, mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dituntut hukuman mati atas dugaan menghasut pemberontakan dan perlakukan darurat militer pada Desember 2024 silam. Ya, para pendukung mantan Presiden Yoon Suk Yeol ini berunjuk rasa di depan gedung pengadilan usai jaksa khusus Korsel mengajukan tuntutan hukuman mati di hadapan pengadilan distrik pusat Seoul. Yoon Suk Yeol ini menghadapi serangkaian tuduhan pidana terkait dengan dekret militer yang gagal dan sejumlah skandal yang mewarnai masa kepresidenannya. Mantan pemimpin Korsel secara konsisten membantah tuduhan tersebut dengan mengatasnamakan jabatannya sebagai pemimpin konstitusi. Keputusan akhir diperkirakan akan disidangkan pada bulan Februari mendatang dengan vonis dari hakim. Gelombang protes di Iran semakin memanas dengan total 2.000 orang tewas dalam aksi demo besar-besaran ini, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun mendesak warga Iran untuk terus berunjuk rasa dan mengatakan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Ya, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Bernadetta Ginting dan Fazila Hairunisa. Saya Sabrina Sila. Dan saya Togi Sangka, pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. همه جا شورش اینجا میری اون خودشه در. Gelombang demonstrasi anti pemerintah di Iran semakin memanas dan tak terkendali. Sejauh ini dilaporkan 2.000 orang tewas dalam aksi demo besar-besaran yang sudah berlangsung sejak 2 minggu terakhir. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak warga Iran untuk terus berdemonstrasi. Trump mendorong mereka yang turun ke jalan untuk berdemonstrasi menentang pemerintah yang berkuasa di negara itu. Donald Trump juga mengatakan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan di tengah protes yang semakin mematikan di seluruh Iran. Namun, Trump tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dia maksud dengan bantuan, meskipun Gedung Putih telah mengatakan bahwa serangan udara termasuk di antara banyak pilihan. And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. Sebelumnya, Donald Trump telah berulang kali mengancam akan melakukan intervensi militer apabila otoritas Teheran menembak para demonstran. Tim Liputan iNews melaporkan.